Ini roh, ini jasad. Roh dimasukkan ke dalam jasad, lalu jasadnya hidup. Ketika hidup, dia dituntut untuk beribadah. Nanti kalau rohnya keluar dari jasad, nggak usah ibadah lagi. Jadi kalau ada jamaah ini yang ngomong, suami ibu ngomong, mama aku udah bosan ibadah, keluarkan rohnya. Kita disuruh beribadah hanya ketika roh berada di dalam jasad. Setelah roh keluar dari jasad, apakah kita disuruh sholat? Enggak, malah disolatkan. Sholat jenazah. Ada yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati guru kita semua, Al-Mukarram Dr. Ahmad Ghazali. Berikutnya Al-Mukarram Ustadz Syahid Joban, Ustadz Ahmad Ghazali, Ustadz Syahid Joban, Ustadz Abdul Somad belajar di tempat yang sama di Al-Azhar Mesir. Setelah pulang ke bumi Nusantara berdakwah, akhirnya hari ini bertemu di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang paling baik, orang beriman, membahas yang paling baik, ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersama dengan manusia terbaik Nabi Muhammad SAW di tempat yang paling baik, surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang kaisar, raja dari Romawi, namanya Kaisar Julian. Dia buat kalender, maka kalendernya itu disebut dengan Julian kalender, sesuai dengan namanya, maka namanya Julian kalender. Jadi kalau yang buat kalender itu Ustadz Somad, namanya Somadian kalender. Lalu kemudian hari berganti musim berubah, pertukaran politik. Lalu kemudian kalender itu berpindah ke Bizantium. Setelah itu ada seorang laki-laki bernama Gregorius mengambil kalender itu dan melakukan suatu pembaruan. Maka kalender itu sekarang disebut dengan Gregorian kalender. Kemudian ketika muncul PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan Pajak Bumi dan Bangunan. Lalu untuk menseragamkan dunia, maka kira-kira kalender mana yang diambil? Diambil kalender dari Vatikan yang dibuat oleh Paus Gregorius, namanya Gregorian kalender. Dikirimlah ke anggota-anggota PBB, salah satu anggotanya adalah Republik Indonesia, supaya tanggal rapatnya sepakat di hari dan di tanggal bulan tahun yang sama. Maka semua anggota pakai kalender. Itulah dia kalender yang kita pakai, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Pas tanggal 18 Mei lahir Ustadz Abdul Somad. Maksudnya kalau yang mau nyiapkan kado dikasih tahu. Bulan yang pertama namanya bulan Januari. Januari nama patung yang kepalanya satu tapi wajahnya dua. Satu wajah ke depan, satu wajah ke belakang. Maka dipakai itu sebagai bulan yang pertama, karena bulan pertama itu menghadap ke belakang, menghadap ke depan, menghadap ke masa lalu 2024, menghadap ke masa depan 2025. Terus sebelum kita ikut PBB, kita pakai kalender mana? Ada kerajaan Demak di Jawa, di Sumatera ada kerajaan Delhi, ada kerajaan Aceh, di Kalimantan ada kerajaan
Gadriyah, maka waktu itu semua kalender menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Apa perbedaannya? Kalau bulan Januari, Februari disebut dengan Syamsiyah. Kalau Muharram, Safar disebut dengan Qamariyah. Qamar artinya bulan, Syams artinya matahari. Yang satu pakai kalender matahari, yang satu pakai kalender bulan. Bedanya berapa hari? 11 hari. Makanya kalau saya ditanya, umur Ustadz berapa? Mau Syamsiyah apa Qamariyah? Karena dalam setahunnya beda 11 hari. Ah ribet Ustadz, nggak jadi nanya lah. Nggak apa-apa. Umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pergantikan, silih berganti, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan. Tujuannya untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, untuk tahu perhitungan tahun. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulannya ada, tapi tahunnya nggak ada. Makanya tidak pernah disebut Nabi tak lahir tahun berapa. Nabi lahir tahun gajah. Kenapa selalu dikaitkan dengan peristiwa? Karena mereka nggak punya tahun, jadi dikaitkan dengan peristiwa. Sama misalnya seperti ibu, anaknya lahir terus ibu nggak catat tahun berapa, tapi ingat peristiwa. Ibu lahir tahun berapa? Ya kira-kira Hiroshima Nagasaki kena bom atom lah, berarti 1945 itu. Anak ibu lahir berapa? Anak saya itu lahirnya Pak Ustadz ketika Gestapo. Kalau yang nomor 2 ini lahir waktu itu pohon kelapa di belakang rumah disambar petir Pak Ustadz. Kalau cucu yang ini, cucu ini namanya Covidia, waktu Covid Pak Ustadz. Covid berarti 2019. Nah, mengaitkan satu dengan peristiwa, maka kedua bulan dan matahari dipakai sekarang di Indonesia. Ustadz Somad lahirnya tanggal 30 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Saya lahir tanggal 30 Jumadil Awal, kalau Masehinya 18 Mei. Tahunnya apalah arti sebuah tahun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa Allah pergantikan hari jadi pekan, pekan jadi bulan, bulan jadi tahun, tahun jadi windu, windu jadi abad. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa? Liya'lamu, supaya Allah Subhanahu wa taala menguji. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Tujuannya cuma 2, untuk menguji siapa yang imannya istiqomah. Tahun 2024 istiqomah, 2025 jadi Aisyah. Istiqomah sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah dengan bertambahnya tahun kita bertambah iman atau bertambah kekufuran? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang. Loh, bertambahnya dengan apa? Yazidu bitta'ati, bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan ibadah. Makanya kata Ustadz Dr. Ahmad Ghazali tadi, maka kita ini sekarang muhasabah. Muhasabah diambil dari kata hisab. Hasabah yuhasibu, muhasabah. Hisab artinya menghitung. Zaman dulu ibu-ibu nama pelajarannya ilmul hisab. Ilmul hisab itu apa? Matematika. Lalu muhasabah itu kita sedang menghitung-hitung berapa amal kita, berapa dosa kita. Satu hari berapa jam? 12 jam siang, 12 jam malam. 12, 12, 24.
24 itu dibagi berapa? Bagi 3. 8 jam kerja, masuk jam 8, pulang jam 4. Habis itu istirahat 8 jam. Kalau nggak istirahat 8 jam kena penyakit 6L, lemah, lesu, liat, toy, loyo, lung lai. 8 jam tidur, 8 jam kerja, tinggal 8. Yang 8 itu kemana? Kabi kaci, kabi ham 1 jam, coach hotahi 1 jam, scroll 1 jam, Instagram 1 jam, Facebook 1 jam, Telegram, miligram, kilogram, grup WhatsApp, grup yang paling ditakuti sekarang namanya grup emak-emak garis keras. Habis waktu semua. Sementara sholat berapa lama? Sholat cuman 5 menit, itu pun kalau berjamaah. Kalau sholat sendiri 2 menit kurang 3 detik. Kok cepat betul? Nama imamnya Imam Valentino Rossi. Jadi hari ini kita sedang muhasabah dari umur. Kalau kita berumur 63 tahun dibagi 3, maka untuk tidur saja 21 tahun. Tidur 21 tahun. Itu kalau tidurnya 8 jam. Kalau yang tidur waktu khutbah Jumat, yang tidur waktu pengajian, tidurnya aja 21 tahun. 21 tahunnya lagi kerja. Yang 21 tahun lagi kemana? Nongkrong di pos kamling 3 bulan. Lalu kemudian berdoa minta masuk surga. Kata malaikat, maksud Allah. Lalu kita masuk surga cukup dengan amal kita ini. Kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah masih sayang sama kita. Makanya masuk masjid kita minta kasih sayang Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Duduk antara 2 rahmatik, bukan rematik. Duduk antara 2 sujud minta kasih sayang Allah. Rabbighfirli warhamni. Orang yang meninggal dunia didoakan dapat kasih sayang Allah. Allahumma firlahu warhamhu. Namanya siapa? Almarhum. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amal. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Saya pun masuk surga bukan karena amal saya. Terus masuk surga kenapa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz tadi ngelihat terus ke atas, lihat apa? Lihat jam. Asar kita jam 15.25. Jadi nanti waktu masuk asar saya berhenti break sejenak, azan asar. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah azan ini. Nah, setelah azan kita teruskan tausiah sampai sesuai dengan Ustadz Somad ceramah, biasanya 600 ml kalau botolnya besar. Kalau air gini ya 25 menit cukup. Nah, nanti setelah azan kita lanjutkan ngaji, habis itu sholat. Bapak ibu semuanya sholat, imam, makmum. Pas bapak ibu sholat, disitulah saya pulang. Loh, Ustadz nggak sholat? Saya sudah jamak takdim. Tadi ini saya jelaskan begini supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan sampai selesai sholat, Ustadz mana? Nggak sholat. Oh, keluar isu besok Ustadz Somad aliran sesat. Ini roh, ini jasad. Roh dimasukkan ke dalam jasad, lalu jasadnya hidup. Ketika hidup dia dituntut untuk beribadah. Nanti kalau rohnya keluar dari jasad, nggak usah ibadah lagi. Jadi kalau ada jamaah ini yang ngomong, suami ibu ngomong, mama aku udah bosan ibadah, keluarkan rohnya. Kita disuruh beribadah hanya ketika roh berada di dalam jasad. Setelah roh keluar dari jasad, apakah kita disuruh sholat? Enggak, malah disolatkan. Sholat
Ada yang mau? Maka ketika ruh ada di dalam jasad, kita masih hidup, kita disuruh beribadah. Ibadahnya berapa? Ibadahnya 4. Yang pertama ibadah badan. Ibadah badan contohnya mana? Tegak, rukuk, sujud, duduk, tasyahud, salam. Namanya kok somat? Sholat. Ibadah badan. Apalagi contoh ibadah badan? Mutar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa namanya? Tawaf. Apalagi ibadah badan? Dari Safa ke Marwah. Inna safa wal marwata min syairillah. Namanya sa'i. Apalagi ibadah badan? Gunting gundul rambut bagi laki-laki, yang perempuan ujungnya aja. Makanya manasik jangan ngantuk. Pas manasik ngantuk, sampai sana perempuannya minta gundul. Pulang ke rumah suaminya kaget, ini kok ada abri masuk kamar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Melontar jumrah itu ada batu sebesar kelingking, dilempar ke jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Itu namanya ibadah badan. Apa ibadah badan lagi? Sampai berdarah, membela Palestina, perang melawan Israel. Apakah Bapak Ibu semua siap melawan Palestina? Takbir. Saya mau ngetes nih suaranya kuat apa enggak. Kalau begini kuat takbirnya, ini berarti masih kuat tausiah, agak 2 jam lagi masih kuat. Bapak Ibu kuat? Saya nggak kuat. Ini tausiah saya yang terakhir. Habis ini saya langsung ke airport. Mesin pesawat udah hidup ini. Langsung terbang ke Pekanbaru. Jadwal saya ke Jakarta setahun hanya 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Gak boleh lebih. Kalau lebih dikhawatirkan buka cabang. Kita nanti habis ini pulang. Nah, lalu kemudian hilang tadi pahanya. Yang pertama adalah ibadah badan. Setelah ibadah badan, ibadah harta. Ibadah harta ada 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Ini kan akhir tahun. Ini sedang muhasabah ini. Pertama zakat. Ini kalau dilihat dari senyumnya bapak-bapak ini tabungannya minimal 100 juta ini. Kalau punya tabungan 100 juta disimpan selama setahun, zakatnya 2,5%. Jika tabungan Anda 100 juta selama setahun disimpan keluar di 2,5%, pertanyaannya, berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh memang. Zakatnya 2,5 juta, Besti. Ini ada 1.000 orang, amin. Satu orangnya 2,5 juta kali 1.000 orang, berarti terkumpul 2.500.000.000. Itu kalau dibelikan ke cendol, berenang sambil minum. Kira-kira dengan zakat ini apakah bisa kita membantu fakir miskin? Fakir miskin yang
fakir, nggak ada income sama sekali, namanya zakat konsumtif. Janda tua, suami meninggal, anak nggak ada, sebatang kara, nggak bisa berusaha, sakit-sakitan, maka ditanya, ibu sebulan makannya berapa? Saya paling 1 sendok 2 sendok. Jadi sebulan ya paling 1 juta. Kasih dia 12 juta. 12 juta bu untuk makan setahun ya. Nggak cukup Pak Ustadz. Loh makannya kan nggak banyak. Paket streaming. Tapi untuk yang bisa berusaha, dia tidak diberi zakat konsumtif, namanya zakat produktif. Janda muda, suaminya nggak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Tapi ini ibu produktif, bisa kerja. Ibu kerjanya apa bu? Mohon maaf ya, saya ngambil upah cuci keliling Pak Ustadz. Oh gimana kalau kami bantu dari Basnas Zakat? Gimana caranya? Dibelikan mesin cuci, diberi kursus laundry kecil-kecilan, bagaimana cara nyetrika yang bagus, bagaimana supaya rapi dan wangi, bagaimana penggunaan semuanya. Ini bu, kainnya dimasukkan ke dalam mesin cuci, jangan dicampur dengan celana anak yang habis kena kencing. Karena bapak-bapak ini jamaah dari masjid apa ini? Saya tahu kan ada tulisannya. Masjid Al-Muhsinin ini jangan sampai baju koko, kain sarung, celana dicuci dengan celana anak yang bekas kencing, lalu kemudian langsung masuk pengering, langsung dijemur, setrika, dipakai. Itu nggak bisa dipakai sholat bu. Kenapa nggak bisa dipakai sholat? Karena sudah mutanajis, berubah menjadi najis. Lalu bagaimana caranya supaya nggak najis? Dibilas. Nah, ini banyak sekarang yang nggak bilas. Kenapa nggak dibilas? Sesuai dengan iklan, sekali kucek tanpa bilas. Bilas dengan air bersih, masukkan ke pengering, jemur kering, jangan sampai bau apek, sumpek. Lalu kemudian bersih. Dan setelah itu dia buka laundry kecil-kecilan. Itu namanya produktif. Jalan keliling bawa kuali gorengan. Oh, kalau keliling berapa kilo Pak? Ya paling kuatnya 2 kilo. Gimana kalau dibelikan motor? Kualinya di mana? Di mana kualinya? Di samping becak. Bagus. Setelah dibelikan motor malah jadi pembalap. Nggak jual gorengan lagi, lebih asik balap Pak Ustadz. Pembalap itu apa? Pemuda berbadan gelap. Mohon maaf. Ini namanya ibadah harta. Membangun masjid yang cantik dan megah ini. Ini ibadah apa ini? Ibadah harta. Masjid Al-Muhsinin ini bagi saya masjid yang ideal. Di mana letak idealnya? AC-nya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anehnya setelah 7, 8, 5 lagi. Dan kemudian pakai kaca keliling sehingga jamaahnya nggak sumpek bisa melihat keluar. Karpetnya bagus, ideal. Lampunya juga cantik walaupun nggak hidup. Ya siang Pak Ustadz ngapain dihidupin? Kita mesti hemat listrik, hemat energi. Nah ini bagus semua. Ini semua ibadah harta. Yang beli karpet, yang bangun masjid, wakafkan tanah. Alhamdulillah Ustadz Somad, saya sekarang sudah dapat wakaf tanah untuk pondok pesantren. Namanya ya masih nama yang punya. Bahaya. Mesti ada akta ikrar wakaf. Yang berwakaf, yang nerima wakaf, yang jadi saksi. Ustadz Somad bisa jadi saksi. Why not? Bisa jadi saksi. Pak Kua di tengah. Saya wakafkan tanah saya 5 hektar untuk bangun pesantren tunai. Lalu Bapak Kepala Kantor Urusan Agama mengeluarkan akta ikrar wakaf.
Maka yang mewakafkan tanah kalau meninggal, anaknya, istrinya, cucunya nggak bisa menggugat lagi. Jangan sampai karena husnuzon dibangun masjid, dibangun pondok, bapaknya meninggal, anaknya setan. Akhirnya dibuat papan pengumuman, dijual masjid. Terus ditanya, kenapa kamu jual masjid? Masjidnya tanah saya. Iya, tapi masjid itu bangunannya milik kaum muslimin. Dia ambil mikrofon kepada kaum muslimin, silakan ambil masjidnya. Yang salah siapa? Yang salah kita semua, karena kita tidak peduli kepada akta ikrar wakaf untuk menyelamatkan tanah-tanah masjid dan pondok pesantren. Ini namanya adalah amal badan. Beda wakaf dengan zakat. Zakat wajib, wakaf sunat. Kalau bedanya dengan infak, infak itu harta, ngasih duit, infak. Kalau sodakoh, sodakoh nggak perlu harta, senyum aja sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Makanya kotak itu jangan dibuat kotak sodakoh. Karena kalau kotak sodakoh nanti pas lewat orang semua. Maka buat namanya kotak infak. Ya salah pengurus masjid sendiri. Kenapa kotak ini kosong? Ya isinya senyum. Kalau kotak wakaf salah lagi. Karena wakaf itu rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada ijab qabul, dan ada barang yang diwakafkan. Kalau dibuat kotak wakaf nggak benar, karena kita nggak ada akad di situ. Mana pernah ibu masukkan duit, saya berwakaf, lalu kotaknya nyahut, aku terima, aku terima, aku terima. Dari bunyi ketawanya, ini jamaah al-muslimin ini nggak ada utang. Kalau di tempat lain saya ceramah, itu ada jamaah yang berat untuk senyum. Kenapa? Banyak tanggungan, apalagi di akhir tahun begini. Tapi kalau dilihat ini, insya Allah, mudah-mudahan yang dililit utang segera lunas utang. Banyak juga. Nah, amal harta. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk yang kaya-kaya, rezeki berlimpah, bisa berwakaf, berzakat, dan bersodakoh. Bangun masjid pakai harta, menyantuni anak yatim pakai harta, mau jihad fisabilillah, beli tombak, beli pedang, beli kuda pakai harta. Sholat mesti menutup aurat pakai kain, beli kain pakai harta. Haji naik pesawat, bayar tiket, hotel, makan, konsumsi. Maka ini pentingnya harta. Jadi kalau ada orang Islam, kamu nggak kerja hanya melalaikan dari Allah. Kalau ada suami ibu besok ditanya, kamu nggak kerja Bang? Kerja ini hanya melalaikan dari mengingat kepada Allah. Ibu nggak usah marah, biarin aja. Nanti pas jam-jam 12 dia nanya, gimana makan siang? Serahkan kepada Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian amal ibadah berikutnya adalah ibadah lisan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu ibadah lisan. Disuruh sholat tahajud malam nggak bisa, sholat berdiri encok, sholat duduk urat kejepit, sholat berbaring tengkuk sakit. Terus gimana? Kita sholatkan. Setuju? Nah, yang setuju aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ibadah apa? Ibadah lisan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu ibadah apa? Lisan. Makanya orang yang mulutnya ambil bakwan, beli tasbih berzikir astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Ada orang kalau sendiri berzikir, tapi begitu dapat kawan, wow, datang kawan, gimana kabar siapa? Makanya kalau ada teman ngajak menceritakan aib orang lain, kalau ada teman ibu ketemu dengan ibu menceritakan orang lain, ingat ketika ibu enggak ada, dia akan menceritakan ibu ke orang lain. Boleh untuk update status. Makanya kalau ada teman yang ngajak kita bicara orang, gimana kabarnya anak saya di sana? Subhanallah, walhamdulillah dia terjadi. Kalau nggak dibacakan, nggak mempan juga pakai subhanallah, langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ruqyah langsung. Kenapa? Karena lisan ini paling mengerikan. Kalau galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Hati ini luka bukan karena pisau, bukan karena sembilu, tapi hati luka karena lidah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah azan asar berikut ini. Itu masuknya ibadah harta, ibadah badan, atau ibadah apa? Ibadah lisan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diisi dengan sholawat. Karena orang yang bakhil adalah orang yang disebut nama Nabi tapi dia tidak berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Siapa yang tidak mengindahkan azan, tidak menjawab azan, melecehkan azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Makanya kalau ada orang azan jawab, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata, hayya 'alal falah, ini khawatirkan matinya su'ul khatimah. Ibadah badan sudah, ibadah harta sudah, ibadah lisan sudah. Ibadah yang keempat adalah ibadah hati. Apa itu hati? Sabar, tidak melawan. Bu. Tadi saya lihat suami ibu dibonceng orang. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Kalau harta kita diambil, kita ngamuk atau diam? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Bagaimana dengan istri dan anak-anaknya? Pak Haji, saya lihat anak bapak tadi dibonceng orang. Kita sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu adalah ketika ada orang menawarkan sesuatu yang haram. Anak muda jalan ke mall, tiba-tiba datang perempuan yang tidak baik, melemparkan kertas isi nomor handphone, lalu dia buat di situ, I love you full.
maka dia ambil, dia sobek, dia buang ke tong sampah, dia pulang ke kos-kosan, dia cerita, tadi aku lagi jalan-jalan shopping, tiba-tiba ada yang ngasih nomor handphone, terus mana? Aku buang. Itu adalah pemuda yang sabar melawan hawa nafsunya. Temannya bilang, memang kamu bodoh, kesempatan gak datang 2 kali bro. Seorang bapak pulang dari kantor, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pimpinan proyek, habis tender, datang menemui istrinya. Adinda, tadi ada orang mau minta proyek, bawa uang dolar Singapura 1 koper. Terus saya tolak, ini uang haram, anak istri tidak boleh makan haram, bawa pulang. Kata istrinya, kamu adalah orang yang sabar. Istri zaman dulu. Zaman sekarang bodoh. Kenapa nggak diambil? Kita mau liburan. Sabar, bukan sabar kematian. Kalau sabar kematian, sabar kehilangan, sabar sakit, itu sabar level paling bawah. Terbujur di ruang ICU. Memang tulisannya ICU. ICU itu artinya I see you, you don't see me. Aku ison dulu sampean, sampean orang ison dulu aku. Terbujur di ruang, kira-kira orangnya sabar atau nggak sabar? Ya mesti sabar. Terus emang mau ngamuk-ngamuk di situ? Ya diusir dokter. Ya sabar. Makanya orang ketika sedang sakit sabar, tapi ketika sedang banyak harta, sedang sehat justru tidak sabar. Betul? Waktu sedang sakit di rumah sakit megang tasbih, pas sehat megang remote. Drama Korea. Itulah dia sabar. Sabar itu ibadah hati. Ibadah hati lagi apa? Ibadah hati adalah menghilangkan penyakit hasad, dengki, busuk hati di dalam. Belum ada alat detektornya di rumah sakit manapun untuk ngecek penyakit hasad, dengki, dendam kesumat, dan busuk hati. Ibu kemarin waktu Idul Fitri sudah salaman dengan si An. Sampai mati saya nggak mau Pak. Anak saya sudah pesan, kamu, anakmu, cucumu sampai 7 turunan jangan nikah dengan anak dia. Ini bukan ibadah hati. Ibadah hati itu saya sudah maafkan Pak Ustadz, semuanya udah saya maafkan. Terus, tapi kalau untuk jumpa nggak mau. Ya sama aja. Menahan hati dari dendam kesumat, marah-marah, sakit hati, hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemarin hari Ahad, pulang dari kondangan berkunang-kunang. Assalamualaikum Pak Dokter, bisa datang ke rumah, ini istri berkunang-kunang. Oke, I am coming. Dokter pun datang, periksa, waduh darah tinggi, kolesterol. Makan kambing ya? Enggak ada. Soto kambing? Enggak. Tongseng kambing? Enggak. Sate kambing? Enggak. Ternyata memang bukan kambing. Maka jangan mengkambingkan kambing, karena kambing sudah. Kenapa kolesterol bisa naik, gula darah naik, asam urat turun ke kaki? Karena bukan salah kambing. Terus rupanya pas kondangan tadi datang teman, mobilnya bagus. Nanya, itu mobil kamu apa rental? Berharap jawabannya rental. Dia bilang baru beli. Oh, cash apa kredit? Cash. Ngelihat teman kondangan, pas mau pulang, jam berapa ya? Aduh saya mau pulang jam berapa? Rupanya gelangnya bos. Makanya ibu, ini Ustaz Somad ini kayaknya nyindir saya nggak tahu siapa yang saya jauh, mana saya tahu. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah itu tersinggung pulang meninggal. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang celaka 12-nya
Gara-gara ngelihat gelang rantai teman kondangan pingsan, nggak taunya rantainya juga imitasi. Aduh, kan rugi 2 kali. Itu namanya penyakit hati. Tapi ibu-ibu di Masjid Al-Muhsinin ini sudah selamat semua dari penyakit hati. Tapi nggak tahu juga ya. Ini ibadah-ibadah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah melaksanakan keempat ibadah ini, insya Allah. Amin. Kira-kira sudah siap masuk surga kan? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Semua kita ini masuk surga insyaallah. Cuman penerbangannya ada yang langsung, ada yang transit. Nanti ketika jamaah Masjid Al-Muhsinin masuk surga, loh, teman saya kok nggak muncul-muncul? Rupanya dia transit. Makanya kita minta 7 kali supaya jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kertas pertanyaan. Oh, MC. Apakah amal-amal ini kita laksanakan? Ada yang perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tidak kuat, sunnat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Cuman 5. Perintahnya kuat, wajib. Tidak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Maka kita jangan mengotak-atik hukum yang sudah dibuatkan para ulama. Kira-kira hidup ini susah atau senang? Hidup ini Pak Ustadz ribet, jelimet, susah, payah. Ya mati aja. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup, nggak mungkin lah Pak Ustadz saya mati orang belum ajal. Nanti waktu ada jenazah lewat ikut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kapan kami hidup beribadah ini Pak Ustadz? Ibadah badan, ibadah harta, ibadah lisan, ibadah hati, sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa dan kita semua kalimat yang terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal. Lalu kemudian diantar ke TPU, bukan KPU. Yang KPU pileg kemarin. Diantar ke TPU sampai di TPU, tempat pemakaman umum. Selesai acara pemakaman, istri pulang ke rumah dengan berderai air mata, nangis, tisu habis setengah kotak. Setiap ingat, papa, ditanya sama temannya, kamu nangis kenapa? Warisannya dikit. Hari pertama nangis, hari kedua mulai ngambil remote nonton TV. Kiki. Hari ketiga mulai nonton handphone pengiriman berita. Hari kelima mulai ngambil surat tanah, balik nama di BPN, Badan Pertanahan Nasional, telepon notaris, berganti namamu Pak dengan nama orang lain. Hari keenam pergi ke kantor Samsat, bawa STNK, BPKB, fotokopi KTP dan KK, balik nama orang lain. Kenapa nama STNK BPKB diganti nama orang lain? Karena kantor pajak nggak mau ngutip almarhum. Hari keenam, gimana? Mental kalian sudah siap? Surat nikah berganti dengan nama, ini yang paling menyakitkan, berganti dengan nama orang lain. Ustadz Somad ini apa ini? Ustadz provokator.
Kira-kira kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut apa enggak? Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Tapi saya mau mengajarkan kepada kita bahwa ini muhasabah. Tahun 2025 kita makin muda atau makin tua? Kita ini semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya terakhir. Ketika kita mati menghadap Allah, masuk ke liang lahat, jenderal bintang 4, apakah bintangnya dibawa? Enggak. Ibu punya baju kebaya 3 lemari, apa dibawa? Hanya 3 kain kafan digulung, dodol Garut. Dimasukkan ke liang lahat, bantal yang harga 300.000 3 juta, kasur yang berharga 1 miliar, tinggal diambil orang lain. Bantal kita hanya gundukan tanah 3, 1 di tengkuk, 1 di pinggang, 1 di kaki. Ditimbun mereka, ditinggalkan. Rumah kita yang bangun, kita yang cari arsiteknya. Selesai itu, rumah itu dadah. Betapa menyedihkannya manusia. Mereka mulai tahlilan. Ingat Pak, bapak mati, kawan makan ayam. Malam ketiga, bubur kacang hijau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa menyedihkannya manusia. Tapi insya Allah Bapak Ibu dapat berita Ustadz Somad meninggal, semua jamaah Al-Muhsinin akan mengirimkan. Kita baru saja dapat berita bahwa Ustadz Somad meninggal di Riau untuk almarhum Ustadz kita yang baru saja menyampaikan. Memang waktu dia terakhir tausiah itu saya lihat tanda-tandanya udah kelihatan. Untuk dia guru kita semua, Al-Fatihah, jangan dibaca sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke liang lahat seminggu, yang pertama kali keluar dari badan adalah kelopak mata mulai copot dan biji mata keluar seperti bakso, copot, kosong. Kulit kepala mulai mengelupas dan kuku mulai keluar. Sebulan dalam liang lahat, perut mulai menggelembung usus, cacing-cacing mulai berdatangan. Panglima cacing berkata, "Serbu, brownies sudah siap." Mana wajah glowing dengan skincare hutang? Mana yang katanya mancung? Mana yang katanya rambut bak mayang terurai, bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang, buah dan bintang jadi kenangan. Sampai akhirnya kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Manusia mati meninggalkan kredit. Kalau pernah kita tolong Masjid Al-Muhsinin 2-3 sak semen batu bata kerikil pembebasan tanah, itulah yang akan mengalir. Mereka sholat di Masjid Al-Muhsinin subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, duha. Mereka akan mengirimkan bacaan Yasin. Itulah orang yang beruntung. Tapi kalau tidak, pelit, bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, bin medit, begitu meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, harta hanya tinggal kenangan. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat ada 3. Yang pertama maluhu, hartanya hanya sampai pelataran parkir. Yang kedua ahluhu, istrinya, anaknya, mantunya, semua pakai baju hitam datang ke kuburan. Acaranya Men in Black. Selesai acara pemakaman yarji usnani, mereka pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuman 1, wa amaluhu, salat yang kau tinggalkan itulah yang tidak meninggalkanmu. Baca Quran yang kau tinggalkan itulah yang setia menemanimu. Istri yang katanya sehidup semati sayang, kau hidup aku mati. Yang katanya ini harta kita bersama sayang, berubah menjadi harta gono gini. Kau begono, aku begini. Saudara yang dimuliakan Allah, betapa menyedihkannya manusia kecuali orang-orang yang sadar.
Mana surga itu? Mana neraka itu? Mana padang mahsyar? Mana ruh itu? Mana azab kubur? Nantang. Sabar sampai masanya nanti mati, kau akan melihat secara nyata semua yang nyata sekarang. Suami nyata, istri nyata, anak nyata, rumah nyata, motor nyata, sekarang nyata. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, dicabut malaikat maut, mati. Yang nyata ini menjadi tidak nyata, yang tidak nyata menjadi nyata. Tipis, setipis kulit bawang. Orang sedang ceramah, mati. Orang sedang khutbah, mati. Orang sedang bawa motor, belum tentu. Saya tadi ceramah jam 2 kurang 10. Sekarang sudah jam 3 kurang 10. 1 jam saya ceramah, anak-anak masih fokus. Itu hanya ada di Masjid Al-Muhsin. Anak-anak fokus. Kenapa anak-anak ini fokus? Karena dikasih makan buah. Anak-anaknya sehat. Saya ceramah di suatu tempat, anaknya lari sana, lari sini, hidung bapaknya ditarik, telinganya, jilbab ibunya. Tapi di sini anak-anak tenang. Masjid Al-Muhsinin 30 tahun akan datang. Apakah masih ada orang sholat di sini? Mereka yang akan mengisi masjid ini, bapak ibu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan undang saya ke masjid ini lagi tausiah, dan saya datang kemari. Waktu itu saya dengan anak-anak bapak ini mengirimkan Al-Fatihah untuk kalian semua. Kita berpikir tentang masa depan. Bagaimana kita nanti kita akan mati. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Yang kita bawa mati hanyalah 2 rakaat di tengah malam. Yang kita bawa mati hanyalah 2-3 sak semen batu kerikil bata untuk panti asuhan. Yang kita bawa mati adalah lisan berzikir subhanallah, tahmid, takbir, takbir. Yang kita bawa mati adalah menasehati kawan jiran dan tetangga. Yang kita bawa mati pas gajian kita ambil minyak 1 kilo, beras 5 kilo, kita bungkus, kita serahkan ke anak yatim. Yang belanja bapak, habis gajian bapak belanja, pulang ke rumah kasih ke istri, istri yang menyerahkan ke anak yatim. Jangan bapak yang menyerahkan. Kalau bapak yang menyerahkan, emak anak yatim cantik, pecah perang dunia ketiga. Manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aneh manusia ini. Lahirnya nggak bawa apa-apa. Ketika di dunia mengejar apa-apa. Saat mati nggak bawa apa-apa. Saat menghadap Allah dihisab apa-apa. Oh, manusia, manusia. Begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka terbakar, apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah, andai aku tidak jadi manusia. Kenapa mereka minta jadi tanah? Karena Allah kumpulkan semua hewan binatang, lalu Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Mereka semuanya berubah jadi tanah. Lalu orang kafir berkata, andai aku jadi tanah. Maksudnya, andai aku dulu di dunia jadi binatang, maka sekarang aku jadi tanah. Makanya sekarang banyak manusia bertingkah seperti, nggak ada saya ngomong begitu. Akhirnya sampai juga sudah. Makanya dari tadi saya ngeliat ke sana, ngeliat jam. Rupanya saya sudah 10 menit ngomong di hadapan Bapak Ibu semua. Saya nggak selamanya ngomong 1 jam. Di beberapa tempat 15 menit saya ngomong langsung saya tutup. Kenapa? Jamaahnya nunduk semua. Saudara kita di Palestina, saya berapi-api, dia berair-air. Tapi di Masjid Al-Muhsinin ini, Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau ada yang nanya, apa ceramah Ustaz Somad tadi? Muhasabah, introspeksi diri akhir tahun 30 Desember dan besok adalah hari terakhir. Kapan, di mana, kita akan kemana, dan kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu bekal kita cuma ada 4 ibadah.
Apa saja yang paling ibadah itu? Aduh, aku nggak ingat tadi apa katanya. Ibadah badan, ibadah harta, ibadah lisan, ibadah hati. Saya ini orangnya Pak Ustadz kuat ibadah badan, bagus. Saya nggak bisa ibadah badan Pak Ustadz, tapi saya kasih ibadah harta, transfer. Saya badan nggak kuat, harta juga nggak kuat Pak Ustadz. Ibadah lisan juga nggak kuat Pak Ustadz. Ibadah hati juga nggak kuat Pak Ustadz. Mati aja.